Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini rekan-rekan kita mulai Vicon lagi ya untuk perkuliahan tahap 2. Kalau nggak salah ini kita Vicon yang ke 5 ya. Karena sebelumnya kita sudah Vicon ya. Sebelum apa namanya? UTS kalau nggak salah ya, itu Vicon dadakan karena ada rekan-rekan yang minta penjelasan mengenai tugas. Nah, untuk sesi 9 ini mungkin rekan-rekan sudah download, sudah pelajari materinya terkait struktur keuangan dan struktur modal. Nah, sebelum saya masuk nih ke materi terkait UTS, ada yang apa namanya terkait nilainya, ada yang mau didiskusikan atau kan saya ada yang belum saya koreksi karena belum sempat. Kalau nggak salah 402 sudah semua ya, Mbak Upik sudah ya, Mas Irsan, Mbak Mariati sudah ya, sudah saya koreksi. Sudah, Bu. Baik. Sudah, Bu. Ada yang komplain nggak nih terkait nilai? Kan kalau ada yang salah sudah saya tulis di feedback ya, jadi rekan-rekan bisa cek di mana salahnya gitu ya rekan-rekan ya. Baik, kalau nggak ada kita mulai saja untuk pembahasan materi kita terkait struktur keuangan dan struktur modal. Nah, ini kalau misalkan sempat satu lagi untuk analisis leverage, tapi kalau misalkan nggak sempat ya satu dulu aja ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terkait struktur modal ya, sebetulnya pokok bahasan kita adalah melihat atau memilih struktur modal yang optimal dengan tiga metode ya. Nah, sebelum kita lanjut ke struktur modal, maka kita perlu tahu apa sih struktur keuangan dan struktur modal. Tentunya bahwa dalam suatu perusahaan itu memerlukan suatu pendanaan ya. Jadi dalam pendanaan perusahaan itu baik bisa terdiri atau jenisnya masuk dari internal dan eksternal. Nah, kebutuhan ini untuk apa gitu ya, ketika perusahaan memerlukan pendanaan, yaitu pemenuhan kebutuhan dana tersebut merupakan usaha perusahaan untuk memenuhi aktiva perusahaan atau disebut juga sebagai struktur keuangan atau struktur finansial. Nah, kalau mau tahu bentuk struktur keuangan itu di mana sih? Nah, ini struktur keuangan dapat dilihat dari sisi kanan neraca yang terdiri dari hutang jangka panjang, kemudian hutang jangka pendek dan modal. Ini saya sudah berikan gambarannya ya. Jadi kalau rekan-rekan melihat neraca, kemudian disuruh menentukan yang mana sih struktur keuangan, yaitu bagian kanan atau sisi pasifa, terdiri dari kewajiban dan modal sendiri. Nah, kewajibannya ini kan artinya dari eksternal, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang, atau bisa juga dari internal, yaitu dari modal sendiri atau yang biasa disebut dengan ekuitas. Nah, dalam struktur keuangan maka mencerminkan yaitu bagaimana aktiva perusahaan itu dibelanjai. Dengan demikian, struktur finansial tercermin pada keseluruhan pasifa dalam neraca. Nah, struktur finansial juga mencerminkan perimbangan antara keseluruhan modal asing atau hutang ya, yang berasal dari eksternal, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan dengan modal sendiri. Nah, ini adalah penjelasan terkait struktur keuangan. Nah, bagaimana menentukan struktur keuangan? Nah, maka kita masuk ke dalam capital struktur atau struktur modalnya. Nah, di sini saya kutip dari buku yang saya gunakan. Mohon maaf, ini saya mute dulu ya. Nah, terkait struktur modal saya kutip dari buku yang saya gunakan, yaitu bukunya Martono dan Agus Harjito, bahwa struktur modal ini adalah pembelanjaan permanen yang mencerminkan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Jadi nanti kita akan
membuat suatu struktur modal atau menyusun struktur modal dengan data-data yang sudah ada, baik itu dengan modal sendiri ataupun dari hutang gitu ya. Nah, dengan demikian struktur modal hanya merupakan sebagian dari struktur keuangan. Nah, struktur modal adalah perbandingan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditujukan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Nah, jika pendanaan dari modal sendiri, yaitu bisa dari saham, laba ditahan, ataupun cadangan, masih mengalami kekurangan atau defisit, maka bisa menggunakan pendanaan dari luar. Nah, ini maka diperlukanlah, bisa dipertimbangkan ya, hutang. Jadi pendanaan dari luar itu bisa berupa hutang. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan dana, perusahaan harus mencari alternatif pendanaan yang efisien. Nah, pendanaan yang efisien akan terjadi bila perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal. Nah, struktur modal yang optimal diartikan sebagai struktur modal yang dapat meminimalkan biaya modal. Nah, ini kan kemarin kita sudah belajar ya, biaya modal bahkan saya keluarkan di UTS. Biaya modal secara keseluruhan atau biaya modal rata-rata atau disebut dengan KO. Kalau kemarin kita menggunakan WACC ya, biaya modal secara keseluruhan, sehingga akan memaksimalkan nilai perusahaan. Jadi kita akan lihat bagaimana dalam menentukan atau menyusun struktur modal. Nah, bagaimana menyusun struktur modal? Maka kita perlu analisis struktur modal. Nah, dalam teori struktur modal diasumsikan bahwa perusahaan struktur modal berasal dari penerbitan obligasi dan pembelian kembali saham biasa atau penerbitan saham baru. Jadi sebetulnya struktur modal itu bisa kita kotak-katik ya. Misalkan awalnya menggunakan hutang, tapi kita rubah gitu ya dengan menggunakan modal sendiri dengan pembelian kembali sahamnya atau kita melakukan penerbitan saham baru. Nah, dalam analisis struktur modal ini kita akan mengkaji bagaimana pengaruh perubahan struktur modal tersebut terhadap nilai perusahaan. Dan apakah ada pengaruh dari struktur modal terhadap harga saham sebagai pencerminan nilai perusahaan. Nah, ini kita akan lihat bagaimana caranya kita melakukan analisis struktur modal. Nah, dalam analisis struktur modal ada beberapa asumsi yang digunakan, yaitu yang pertama, tidak ada pajak penghasilan, yang kedua adalah tidak ada pertumbuhan laba. Ini tidak sama seperti kita ketika menghitung biaya modal ya, kan ada pajak penghasilan, kemudian ada pertumbuhan laba yang dilabakan dengan G gitu ya. Kemudian pembayaran seluruh laba kepada pemegang saham berupa dividen, dan perubahan struktur modal terjadi dengan menerbitkan obligasi dan membeli kembali saham biasa atau dengan menerbitkan saham biasa dan menarik obligasi. Jadi perubahan struktur modal itu bisa kita lihat dari kita menggunakan hutang atau menggunakan modal sendiri gitu ya. Nah, kita masuk ke dalam analisis struktur modal. Kalau kita mulai menghitung besarnya return yang diharapkan investor gitu ya, diharapkan investor dalam kaitannya dengan struktur modal dan nilai perusahaan, maka kita akan mengenal beberapa atau berbagai rumus ya. Nah, kalau kita menghitung adanya return obligasi, maka kita akan menggunakan rumus KI. KI ini adalah return dari obligasi mencarinya adalah kita membagi I, karena di obligasi tentu akan munculnya bunga. Jadi I ini adalah bunga hutang obligasi dibagi dengan B, nilai pasar obligasi yang beredar. Jadi KI sama dengan I dibagi B. Nah, kalau kita menghitung return saham biasa, kalau tadi return obligasi KI, sekarang return saham biasa KE.
Untuk mencari KE adalah ini adalah laba untuk pemegang saham biasa dibagi dengan S. S-nya adalah nilai pasar saham biasa yang beredar. Kemudian untuk menghitung return bersih perusahaan atau rata-rata tertimbang biaya modal dilambangkan dengan KO. O-nya adalah laba operasi bersih dibagi dengan V adalah total nilai perusahaan. Nah, kemudian kalau kita akan melihat nilai perusahaan, maka perlu diketahui bahwa nilai perusahaan sama dengan nilai pasar obligasi ditambah nilai pasar saham. Maka nilai perusahaan dilambangkan dengan V. V-nya ini kita cari dengan B ditambah dengan S ya. Nilai pasar obligasi ditambah dengan nilai pasar saham. Nah, ini kenapa bisa dapat sedangkan KO merupakan tingkat kapitalisasi total perusahaan dan diartikan sebagai rata-rata tertimbang biaya modal. Kalau kemarin kan WACC itu kan setiap proporsinya ya, kemudian dijumlahkan. Atau kalau kita menggunakan rumus, kita bagi antara keseluruhannya ya, biayanya dibagi dengan apa kemarin ya, saya lupa. Pokoknya ini turunannya. Jadi untuk mencari KO sama dengan KI. Gitu ya. Nah, untuk melihat apakah terjadi perubahan terhadap KI, KE, dan KO apabila perusahaan merubah struktur modalnya, maka dapat dianalisis dengan beberapa pendekatan. Jadi ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan laba operasi bersih atau net operating income approach. Yang kedua adalah pendekatan tradisional atau traditional approach, dan yang ketiga adalah pendekatan Modigliani dan Miller. Jadi ada 3 pendekatan yang akan kita bahas hari ini. Kita masuk kepada pendekatan yang pertama adalah laba operasi bersih atau net operating income approach. Nah, untuk pendekatan ini dikemukakan oleh David Duran pada tahun 1952, di mana pendekatan ini memiliki beberapa asumsi. Yang pertama adalah biaya hutang konstan, berapapun tingkat hutang yang digunakan. Kemudian penggunaan hutang yang semakin tinggi dilihat sebagai peningkatan resiko perusahaan. Jadi artinya apabila perusahaannya menggunakan hutang yang lebih besar, artinya dia mengubah struktur modalnya dengan penggunaan hutang yang lebih besar daripada modal sendiri gitu ya. Maka ketika perusahaan memilih menggunakan hutang yang lebih besar, misalkan porsinya 60 40 gitu ya, 60-nya obligasi, 40-nya modal sendiri gitu ya. Hutangnya 60, modal sendirinya 40. Maka di sini dikatakan bahwa pemilik saham akan memperoleh tentunya bagian laba yang lebih kecil atau mendapatkan dividen yang lebih kecil. Oleh karena itu, dengan meningkatnya hutang yang lebih besar ini, dengan peningkatan hutang, tentunya tingkat keuntungan yang disyaratkan dari pemilik modal sendiri ini akan meningkat sebagai akibat meningkatnya resiko perusahaan. Kemudian sebagai akibatnya KO atau biaya modal rata-rata tertimbang juga akan berubah. Nih kalau menggunakan pendekatan laba bersih. Nah, ini akan kita buktikan. Kita masuk ke dalam contoh. Awalnya contoh pertama seperti ini. Jadi kita akan menyusun ya, suatu perusahaan mempunyai hutang. Jadi dia memakai pendanaan sebesar 8 juta dari hutang dengan tingkat bunganya 15%, memiliki laba operasi bersihnya 8 juta dengan tingkat kapitalisasi totalnya 20%, dan dia memiliki saham yang beredar sejumlah 10.000 lembar. Maka dari data di atas, maka kita bisa lihat nilai perusahaannya.
Nah, ini rekan-rekan tidak perlu lagi menghitung, sudah ada. Jadi kita gunakan data yang sudah ada. Nah, ini kita masukkan ke dalam tabel ini untuk melihat nilai perusahaannya berapa ya gitu ya. Jadi ini adalah menyusun struktur modal yang awalnya menggunakan hutang ya 8 juta. Kita masukkan dulu laba operasi bersih yang sudah ada datanya yaitu 8 juta. Kemudian biaya modal rata-rata tertimbangnya atau KO-nya adalah 20%, kan nilai total perusahaannya, nah kita cari V-nya, ini tinggal kita bagi ya. O-nya ini laba operasi bersih dibagi dengan tingkat kapitalisasi total. Maka didapat 40 juta ya untuk nilai total perusahaan atau yang dilambangkan dengan V. Kemudian nilai pasar hutang dari data juga ada 8 juta. Maka berapa nilai pasar sahamnya? Nah, ini kita bisa cari kan tadi V atau nilai total perusahaan adalah B ditambah dengan S. Maka kalau mencari S, ya tinggal kita kurangi V-nya. V ini 40 juta dikurangi dengan B, hasilnya 32 juta. Nah, ini struktur modal yang pertama. Kalau kita hitung laba untuk pemegang saham biasanya adalah E, maka untuk mencari E adalah O-nya ini dikurangi dengan bunga obligasi. Bunga obligasi tadi 15%, maka 8 juta dikurang 15% dikalikan 8 juta. Hasilnya adalah 6.800.000. Sehingga kalau kita menghitung tingkat return modal sendiri yang disyaratkan atau KE, nah, KE cara mencarinya adalah kita bagi E-nya dibagi, nih hasil E ini sudah ada, dibagi dengan S. S-nya sudah ada. Jadi 6.800.000 ini kita bagi dengan 32 juta dikalikan 100%, maka hasilnya adalah 21,25%. Jadi ini nanti kita lihat KE-nya ya. Katanya kalau semakin tinggi maksudnya meningkatnya pendanaan perusahaan menggunakan hutang, maka tingkat return modal sendiri ini akan meningkat gitu ya. Nanti kita lihat, ini kan baru struktur modal yang pertama. Nah, ya, kita lihat lagi harga saham per lembarnya. Maka harga saham per lembar kita bisa hitung nilai pasar saham dibagi jumlah lembar saham yang beredar, yaitu 10.000. Maka harga saham per lembarnya adalah 3.200. Nah, ini kita lihat apa saja yang berubah ketika struktur modal perusahaan ini berubah porsinya ya. Nah, ini baru struktur modal yang pertama. Kemudian di contoh kedua misalnya perusahaan mengganti sebagian modal sahamnya dengan modal hutang. Jadi misalnya perusahaan mengganti modal sahamnya dengan modal hutang. Artinya hutangnya akan bertambah. Nah, hutangnya bertambah berapa di sini? 16 juta. Sehingga diperlukan saham sebanyak, maka kalau kita ingin menggunakan hutang yang lebih besar, maka kita perlu lembar saham yang kita jual untuk mendapatkan hutang tersebut. Nah, kita bagi 16 juta yang kita perlukan dibagi dengan harga saham per lembarnya adalah 3.200, maka kita butuh mengubah saham tersebut menjadi hutang adalah 5.000 lembar saham untuk mendapatkan hutang tersebut. Nah, dengan demikian jumlah saham beredar sekarang berkurang. Tadinya 10.000, kemudian kita mau kita tarik ya menjadi dari 10.000 dikurang 5.000, sehingga nilai ininya yang beredar adalah 5.000. Jadi saham perusahaan yang beredar sekarang berubah menjadi 5.000 lembar. Maka kalau kita
susun struktur modalnya dengan pendanaan modal dari hutang yang lebih besar, maka bagaimana gitu. Nah, kita lihat dari laba operasinya ternyata tetap sama ya kan, kita hanya merubah hutangnya ya, kita hanya merubah hutang dan sahamnya, modal sendirinya. Maka laba operasi bersih ini tetap sama 8 juta. Tingkat kapitalisasi totalnya tetap sama 20%. Nah, ini nilai total perusahaan juga tetap sama. Nilai pasar hutang yang berubah. Kalau kita back lagi ya, sebelumnya kan nilai pasar hutang 8 juta ya. Ditambah dengan 16 juta, maka nilai pasar hutang akan berubah menjadi 24 juta. Kemudian nilai pasar sahamnya, tentunya nilai pasar saham berubah. Nah, ini nilai pasar saham adalah 32 juta. Maka kalau hutangnya berubah menjadi 24 juta, maka tinggal dikurangi nilai pasar sahamnya menjadi 16 juta. Jadi ada perubahan di sini nilai pasar hutang dan nilai pasar saham. Nah, bagaimana dengan kita lihat E-nya, kemudian KO-nya, KE maksud saya. Nah, untuk laba tersedia bagi pemegang saham, jadi pembagiannya tentu akan lebih sedikit ya, karena modal sendirinya kan dirubah menjadi hutang ya, hutangnya yang meningkat. Kalau kita lihat sebelumnya itu 6.800.000, ketika meningkat menggunakan hutang, maka tentunya dividen yang dibagikan akan menjadi sedikit. Maka kita hitung O dikurangi E. Nah, O-nya laba operasi bersihnya 8 juta dikurangi I-nya adalah bunga dari obligasi ya, dari hutang, maka 15% dikalikan, karena awalnya 8 juta ditambah 16 juta, maka 15% dikalikan 24 ya. Hasilnya 4.400.000. Nah, ini jadi laba yang tersedia semakin kecil jika perusahaan mengubah struktur modalnya atau pendanaannya menggunakan hutang gitu ya. Sedangkan kita lihat untuk KE-nya, kalau misalkan tadi kan asumsinya jika hutang meningkat, tentu KE yang diinginkan oleh pemilik modal sendiri akan meningkat. Nah, kita lihat sedangkan untuk return modal sendiri KE-nya awalnya, kalau di sini kita back lagi, tadinya 21,25% ya kan, tadi kita bagi antara E dengan KE ya. E dengan S. Nah, ini ya 6.800.000 dibagi S. Nah, ini kita lihat di sini E-nya kan berarti 4.400.000 dibagi dengan 16 juta, hasilnya tentunya meningkat. Jadi return modal sendiri atau KE yang disyaratkan oleh pemilik modal sendiri akan meningkat ketika perusahaan menggunakan porsi pendanaan dari hutang yang lebih besar daripada menggunakan modal sendiri. Nah, ini jadi ini berubah, KE-nya berubah juga. Kemudian harga saham per lembarnya bagaimana? Nah, ternyata tidak ada perubahan untuk harga saham per lembarnya. Jadi kita lihat, ini S-nya kan 16 juta, dibagi jumlah saham yang beredar sekarang tadinya 10.000 menjadi 5.000, maka harga saham per lembar tidak ada perubahan. Jadi ketika menggunakan pendekatan laba operasi bersih ya untuk menghitung struktur modal perusahaan dari awal, tadinya menggunakan berapa persen hutang dan berapa persen saham biasa, kemudian ketika meningkat untuk hutangnya maka ada beberapa perubahan. Jadi kalau diminta kesimpulannya, artinya yang berubah apa saja? Tentunya nilai pasar hutangnya berubah atau meningkat, nilai pasar sahamnya menurun, kemudian
laba tersedia bagi pemegang saham juga akan menurun. Namun untuk return modal sendiri dia akan meningkat ya. Kemudian harga saham per lembar tetap sama. Silakan rekan-rekan, ada pertanyaan nggak? Ini baru satu metode. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Nggak ada? Belum ada, Bu. Baik, saya lanjut ya. Maka kesimpulannya dari contoh di atas diketahui bahwa peningkatan hutang ternyata mempengaruhi tingkat return yang disyaratkan atau KE. Nah, ini diukur dengan perbandingan antara hutang dengan saham. Sedangkan nilai total perusahaan dan harga saham per lembarnya tidak berubah. Ini adalah kesimpulan ketika menggunakan metode pendekatan laba operasi bersih. Nah, sekarang kita lanjut untuk pendekatan yang kedua, yaitu menggunakan pendekatan tradisional. Nah, asumsi yang digunakan ketika kita menghitung pendekatan tradisional adalah terjadi perubahan struktur modal yang optimal dan peningkatan nilai total perusahaan melalui penggunaan financial leverage atau hutang dibagi dengan modal sendiri. Kita masuk ke dalam contoh. Perusahaan ABC pada awal mula berdirinya menggunakan modal hutang obligasi, yaitu sebesar 45 juta dengan bunganya 5%. Jadi ini awal mulanya, struktur modalnya kita bisa lihat hutang, dia menggunakan hutang 45 juta dengan bunganya 5% dan mendapat laba operasi bersih sebesar 15 juta per tahun. Keuntungan yang disyaratkan dari pemilik adalah 11% per tahun. Jumlah saham yang beredar berarti saat menggunakan hutang obligasi ya sebesar 45 juta, jumlah saham yang beredar adalah 12.750 lembar ya. Maka dari data di atas kita lihat. Nah, ini kita susun laba operasi bersihnya 15 juta per tahun. Bunga hutang obligasi adalah ya benar ya 5% ya, 5%. Maka di sini 2.250.000. Kemudian laba yang tersedia untuk pemegang saham atau yang dilambangkan dengan E adalah 12 juta, artinya kan O kurang I kan, 15 juta dikurang I. Ini kan 5% dari 45 ya. Maka dapat 12.750.000. Kemudian keuntungan yang disyaratkan adalah 11% atau di sini kita bisa tulis 0,11. Kemudian nilai pasar saham atau S. Nah, ini S rekan-rekan nanti bisa cari ya. Ini dapat 115.909.090, artinya S itu kalau E dibagi dengan KE, ini E-nya sudah ada. E dibagi dengan KE 12.750 dibagi 0,11 dapat 115. Kemudian nilai pasar hutang tadi 45 juta. Bagaimana dengan nilai total perusahaan? Ini untuk struktur yang pertama. Struktur modal yang pertama untuk penggunaan mode pendekatan tradisional, maka nilai total perusahaannya atau fee adalah 160 juta. Ingat ya, fee itu adalah B ditambah S. Ini B-nya ditambah dengan S. 160 juta. Tingkat kapitalisasi atau KO, maka kita bagi 15 juta dari laba operasi bersih nih ya, dibagi dengan fee-nya. Hasilnya 9,3%. Nah, harga per lembar sahamnya, maka kita bagi untuk nilai pasar saham dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Harga saham pada saat struktur modal yang pertama ini ya adalah 9.090. Ini dibulatkan ya.
Kemudian kita lihat lagi di contoh yang kedua. Misalnya perusahaan akan mengganti seluruh modal hutang obligasi dengan saham. Karena nilai obligasi sebesar 45 juta dengan harga saham per lembar sebesar 9.090. Maka diperlukan sebanyak, jadi kalau misalkan perusahaannya ingin mengganti modal hutang obligasi dengan saham, kalau tadi kan menggunakan pendekatan laba operasi bersih, dia memperbanyak hutangnya. Nah, kalau di sini contohnya adalah dia ingin mengubah seluruh modal hutangnya dengan modal sendiri. Maka ketika kita membutuhkan, kan ini obligasinya ada 45 juta, berapa yang kita perlukan untuk mendanai perusahaan kita dengan modal sendiri, artinya dengan saham gitu ya. Maka dengan harga saham 9.090 maka diperlukan 4.950 lembar saham untuk mengganti seluruh modal hutangnya yang sebesar 45 juta. Jadi 45 juta dibagi 9.090 maka kita butuh 4.950 lembar saham untuk mendanai perusahaan kita dengan modal sendiri. Nah, sekarang seluruh modal perusahaan merupakan modal sendiri. Nah, ini ceritanya kita sudah rubah semua modal struktur modal kita dengan modal sendiri. Maka di sini dikatakan tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor menjadi lebih rendah. Kalau hutangnya menggunakan modal hutangnya meningkat, tentunya keuntungan atau KE-nya diharapkan lebih tinggi. Nah, kalau dirubah menjadi modal sendiri semua, tentunya KE akan menurun. Contoh di sini misalkan dari 11% menjadi 10%. Maka dengan demikian nilai perusahaan dan biaya modalnya dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, ini rekan-rekan bisa isi ya, atau mau diisi sama-sama nih. Jadi kalau kita lihat laba bersih operasi tidak akan berubah, yaitu tetap tadi 15 juta ya. Nah, bunga hutang ada nggak nih? Karena dia merubah semua hutangnya dengan modal sendiri. Apakah ada bunga hutang yang perlu kita tulis di sini? Tentunya kalau misalkan dia merubah semuanya dengan modal sendiri, maka tidak ada. Laba yang tersedia untuk pemegang saham tadi kan menjadi berubah 10% ya. Maka sorry, ini laba yang tersedia ya. Saya hapus dulu. Nah, ini yang 10%. Maka di sini 15 juta, ini kan nggak ada, maka laba yang tersedia sama 15 juta ya. Kemudian nilai pasar sahamnya tentunya akan berubah. Nah, kita kalikan, kita bagi E dengan KE. Ini berapa? 150 ya. Nanti rekan-rekan hitung lagi ya. Maka nilai pasar hutang atau B, maka kita bisa lihat ada nggak? Nggak ada karena dia tidak menggunakan pasar hutang. Nah, nilai total perusahaan yang akan kita dapatkan hasilnya. Maka di sini berapa? Ini rekan-rekan bisa hitung. Kemudian nih tingkat kapitalisasi total, artinya O dibagi V ya. Kemudian harga per lembar saham, hasilnya berapa dan kesimpulannya bagaimana. Tentunya ketika perusahaan menggunakan semuanya modal sendiri, maka kan ada yang berubah dari
sisi tentunya nilai total perusahaan, kemudian tingkat kapitalisasi total, ini ya KO, kemudian harga per lembar saham. Nah, ini bisa disimpulkan. Misalkan kita lihat harga per lembar sahamnya tadinya 9.090, ketika dia menggunakan semuanya dengan modal sendiri tentunya akan turun. Nah, ini bisa rekan-rekan hitung berapa harga per lembar sahamnya. Awal 9.000, nanti berubahnya jadi berapa. Nah, kalau biasanya kalau menggunakan modal sendiri akan turun harga per lembar saham. Nah, ini silakan jika ada pertanyaan. Ini saya ada chat nih. Nanya seputar tugas. Silakan siapa nih? Silakan. Ya. Yep. Ini untuk tugas ini kita untuk tugas itu bikin makalah itu ya? Iya, Pak. Suaranya ini apa? Noise. Oh. Mana ya? Oke. Iya. Bikin laporan apa makalah, Bu? Laporan. Jadi laporan. Mulai dari ya, ada cover, kemudian nanti ada apa namanya? Pendahuluan ya. Jadi daftar isi, pendahuluan sampai pada penutup gitu ya. Ya. Terus kalau untuk yang UAS itu nanti kita kelompok apa bisa sendiri, Bu? Mandiri. UASnya gini, UASnya kalau misalkan awalnya sudah bentuk kelompok, UASnya saya minta kan presentasi ya, dalam bentuk video presentasi. Jadi kalau awalnya kelompok, presentasinya juga kelompok gitu ya, nggak bisa masing-masing ya. Nah, kalau ada yang mengerjakan secara mandiri mungkin susah ya untuk apa namanya komunikasi dengan teman-teman yang lain, boleh nggak apa-apa, saya izinkan untuk mandiri. Kan kita punya kelompok 4, Bu. Misalkan nanti yang bisa dikomunikasi 2 sampai 3 orang gimana, Bu? Nah, artinya dia yang satu nggak aktif gitu ya? Yang satu tidak aktif gitu atau gimana? Iya, maksudnya nggak aktif KBA. Oh, kalau nggak aktif ya nggak usah dimasukkan namanya. Kita fair-fair aja lah ya. Kalau memang nggak aktif, dia diharapkan untuk bisa buat sendiri gitu ya. Karena nggak bisa dikomunikasikan juga. Saya ingin kekompakan rekan-rekan gitu dalam suatu kelompok. Jangan ada yang nggak aktif tapi dimasukkan, namanya nggak adil, itu namanya nggak fair. Jadi yang aktif saja. Saya ingin lihat nanti kan di presentasi semuanya kan ikut berkomentar di situ kan, masing-masing ada job desk-nya, ada tupoksinya masing-masing. Gitu ya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi nggak? Mau tanya, Bu, tentang tugas, boleh? Boleh, ini lagi ngomongin tugas nih, Mbak Nindi. Yang nomor 2, bagian 4, ada pertanyaannya kan analisis sensitivitas, itu boleh dijelasin, Bu, maksudnya? Sebentar, saya belum buka nih. Oke. Ini coba saya stop share dulu ya. Kita buka dulu ya. Sebentar saya buka dulu tugas-tugas. Sebentar. Mana ya? Bentar, ini agak-agak lemot ini. Sebentar ya. Coba saya tutup ininya dulu.
Nggak muncul ya gambarnya ya rekan-rekan ya? Enggak, Bu. Iya, belum ada, Bu. Nggak apa-apa. Oke, kalau kan untuk manajemen keuangan itu tugasnya adalah analisis investasi kalau nggak salah ya, penilaian investasi proyek ya. Betul ya, Mbak Nindi ya? Betul, iya. Nah, kemudian dimintanya yang pertama apa? Kalau nggak salah, Yang pertama pemilihan proyek. ya pemilihan proyek. Kemudian kita melakukan analisis penilaian investasi ya. Betul, Bu. Nomor 2. Kemudian apa lagi? Biaya modal ya, penentuan biaya modal ya. Biaya modal. Dan Iya. kemudian menganalisis keseluruhan dengan memasukkan faktor-faktor risiko ya, kalau nggak salah ya. Betul, Bu. Nah, di situ ada apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan perhitungan. Jadi berdasarkan analisis yang nomor 2 sama nomor 3 nanti baru dianalisis kan, Bu. Tapi kalau yang analisis sensitivitasnya ini, Bu, yang saya nggak paham. Emang ada ya analisis sensitivitas ya? Itu di nomor berapa ya? Nomor 2, Bu. Kalau di materi kan ada contohnya cara hitung net present value, Oh, terus iya. internal rate, sama payback. Tapi yang analisis sensitivitas ini saya nggak nemu, makanya agak bingung. Oh, jadi lakukan analisis sensitivitas terhadap variabel-variabel penting, misalnya perubahan biaya modal. Nah, ini dimasukkan saja, misalkan ada perubahan biaya modal dari berapa persen ke berapa persen gitu, atau adanya perubahan proyeksi arus kas. Misalkan nih, perubahan biaya modalnya di NPV. Ingat ya kalau kita menghitung, bukan NPV. NPV bisa atau IRR gitu ya. Jadi biaya modalnya dirubah, ada perubahan nggak di situ. Jadi apa yang berubah ketika biaya modal misalnya dari 10% berubah menjadi 11 atau 15% itu. Jadi maksudnya itu dilihat ketika menggunakan dua ya, misalkan biaya modalnya yang pertama ditentukannya berapa, kemudian ada lonjakan misalkan dari biaya modalnya. Kayak gitu jadinya Mbak Nindi. Kita hanya melihat perubahan atau arus kasnya yang berubah, misalkan dari tahun pertama sampai 5 tahun, kemudian di tahun berikutnya itu ada perubahan. Kalau ada sebetulnya itu kalau mau dimasukkan ada perubahan, tapi kalau nggak ada ya nggak perlu dimasukkan analisis sensitivitas gitu. Berarti yang analisis sensitivitas ini kalau misalkan nggak ada, opsional nanti dia. mempengaruhi nilai nggak, Bu? Enggak. Jadi nggak dapat 100 gitu. Nggak mau pengaruhi ini. Kan kita misalkan mau melihat ada perubahan, ini opsional aja lah dia. Jadi rekan-rekan nggak bingung ya. Gitu aja lah. Oke, ada lagi Mbak Nindi? Sama yang nomor 4, Bu, analisis keseluruhan itu kan? Nomor 4. Coba saya lihat lagi. Analisis keseluruhan berdasarkan perhitungan di atas, berikan rekomendasi apakah proyek tersebut layak atau tidak untuk dijalankan. Kemudian diskusikan faktor-faktor risiko yang mungkin mempengaruhi. Nah, ini kan gampang. Berikan alternatif strategi jika proyek tidak layak dijalankan. Nah, ini kalau Mbak Nindi sudah membuat, gimana, layak nggak dijalankan? Hasil. Itu saya patokannya di materi sesi 4 itu enggak sih, Bu, yang ada perhitungan risiko aliran kas sama risiko proyek investasi. Layak atau tidaknya bisa lihat dari perhitungan, ini kan ada nih NPV, IRR itu kan. Analisis keputusan investasi itu materi berapa ya? Saya lupa. Lihat dari situ. Jadi dilihatnya dari perhitungan NPV, IRR sama payback period. Gitu. Oke. Hitungan. Kemudian apa lagi? Nah, untuk faktor-faktor resikonya mungkin nanti dimasukkan yang satu lagi tuh. Satu lagi apa ya materinya ya?
penganggaran modal dan penilaian investasi nih Bu, ada kayak Iya, misal P1 lebih besar daripada 1, maka apa artinya gitu. nah itu analisis keputusan investasi kan itu ya? Iya, itu masuk yang nomor 4 kan Bu? Iya, iya, iya. Oke. Profitability Index. Nah, Ada iya. itu. Iya, itu. Mulai dari ARR ya, kalau nggak salah, accounting rate of return. Itu kan kita nggak minta semuanya tuh. Enggak, iya, betul. Oke. Oke, ada lagi Manindi? Sudah sih Bu. Nanti kalau ada chat boleh ya Bu? Boleh. Boleh Manindi. Iya, itu aja. Thank you Ibu. Terima Oke, kasih. sama-sama. Ya, rekan-rekan ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Saya lanjut ya. Satu lagi. Oke, saya lanjutin satu lagi nih terkait pendekatan Modigliani dan Miller ya, atau biasa dikenal dengan pendekatan MM. Ini kan ada beberapa yang kosong ya. Saya minta rekan-rekan kerjakan ya bagian-bagian seperti ini nih. Ini kan kosong nih, rekan-rekan isi coba. Nah, MM ini dikemukakan oleh Franco Modigliani dan M.H. Miller berpendapat bahwa resiko total bagi seluruh pemegang saham tidak berubah walaupun struktur modal perusahaan mengalami perubahan. Nah, asumsi yang digunakan MM adalah pertama, pasar modalnya adalah sempurna dan investor bertindak rasional. Yang kedua, nilai yang diharapkan dari distribusi probabilitas semua investornya sama. Kemudian perusahaan mempunyai resiko usaha yang sama dan tidak ada pajak. Nah, pendapat Modigliani dan Miller ini didukung oleh adanya proses arbitrase, yaitu proses mendapatkan dua aktiva yang pada dasarnya sama dan membelinya dengan harga termurah, serta menjual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Jadi itu adalah namanya proses arbitrase. Kita lihat. Di sini contoh ada dua perusahaan yang serupa, yaitu perusahaan A yang modal seluruhnya merupakan modal sendiri dengan keuntungan yang disyaratkannya sebesar 15%. Sedangkan yang perusahaan kedua adalah perusahaan B yang sebagian modalnya berupa obligasi sebesar 240 juta. Jadi kalau yang A itu semuanya modal sendiri, yang B ini sebagian modalnya adalah dari hutang dengan bunganya 12%. Dan keuntungan yang disyaratkan adalah 16%. Ingat ya, kalau misalkan hutang obligasinya lebih tinggi tentu biasanya KE-nya itu lebih besar. Nah, ini kalau dia menggunakan hutang modal sendiri, maka biasanya KE-nya itu lebih kecil. Nah, kita lihat di sini. Ini perusahaan A, ini perusahaan B. Perusahaan A dia tidak menggunakan hutang, maka kalau kita lihat di sini nilai total perusahaannya dia lebih kecil daripada perusahaan B yang menggunakan sebagian ininya dengan hutang ya, sebagian modalnya menggunakan hutang yaitu 240 juta. Maka tingkat kapitalisasinya atau biaya modal kata-kata tertimbangnya, nah perusahaan A yang tidak menggunakan hutang memiliki tingkat kapitalisasi adalah 15%, sedangkan perusahaan B yang menggunakan hutang, sebagian modalnya menggunakan hutang adalah lebih kecil yaitu 14,3% dan memiliki nilai total perusahaan yang lebih tinggi daripada menggunakan modal sendiri. Nah, ini jika disimpulkan menurut MM, maka situasi di atas tidak dapat berlangsung terus karena akan terjadinya proses arbitrase
yang menjadikan nanti nilai kedua nilai perusahaan itu akan menjadi sama. Perusahaan B tidak akan memiliki nilai yang lebih tinggi karena perusahaan tersebut memiliki struktur modal yang berbeda dengan perusahaan A. Jadi kita nggak bisa samakan bahwa perusahaan B ini lebih bagus daripada perusahaan A. Tapi kalau kata Modigliani Miller, ya memang tidak bisa dibedakan karena strukturnya berbeda gitu. Dan keadaan perusahaan B yang lebih bagus, nilai perusahaannya ini tidak akan berlangsung lama atau tidak akan berlangsung terus karena ada proses arbitrase. Nah, kemudian di sini ada latihan yang mungkin rekan-rekan bisa kerjakan ya, siapa tahu nih ya keluar di enggak lah, kita nggak pakai asesmen lagi ya, kuis mungkin nanti saya tanya minggu depan gitu apa sudah dikerjakan atau belum gitu ya. Coba rekan-rekan kerjakan di rumah untuk mengukur atau sebagai parameter kemampuan rekan-rekan dalam memahami materi struktur modal. Silakan jika rekan-rekan ada pertanyaan terkait materi. Ada pertanyaan enggak? Belum ada sih, Bu. Ibu, saya bertanya, Bu. Silakan. Siapa nih? Mbak Nurul. Saya, Bu, mohon izin bertanya. Itu yang tadi, yang terakhir, itu wajib ya dikerjakan apa gimana? Oh, Mbak Nurul. Iya. Ini nggak wajib, Mbak Nurul. Seperti yang saya tadi bilang. Kalau mau dikerjakan silakan sebagai parameter. Mbak Nurul udah ngerti belum nih materi ini? Gitu aja. Oh, gitu. Ya udah, makasih, Bu. Iya. Yang lain? Ada lagi? Cukup, Bu. Silakan. Cukup, nggak ada? Oke, kalau gitu terima kasih ya rekan-rekan. Insya Allah nanti kita lanjut lagi Vkonnya. Ini mohon maaf suara saya agak-agak bindeng ya karena lagi batuk pilek. Insya Allah nanti kita ketemu lagi minggu depan atau minggu berikutnya karena saya masih repot dengan ada rekan-rekan yang belum saya nilai ya UTS-nya ya. Mbak Nindi belum deh kayaknya ya. Mbak Nindi belum, Bu. Ya, saya belum, Bu. penasaran banget, Bu. Nah. Mohon bersabar ya rekan-rekan. Karena kan kemarin masih berharap-harap cemas, Bu. Nah, baca ya berarti berdoa semoga nilainya bagus-bagus. Tapi insya Allah sih bagus-bagus ya. Amin. Oh ya, ada beberapa mahasiswa yang nanti kalau misalkan nilainya kurang, nanti saya tambahkan itu saya kasih not. Nah, kalau rekan-rekan namanya memang ada di list yang tambahan kemarin 5 poin ya, kalau nggak salah ya Mbak Nindi ya. Iya, Bu. Nah, kalau nggak ada not, misalkan udah dapat 100 kan nggak mungkin ya. Kalau misalkan belum, kemudian saya nggak kasih not tambahan gitu ya, tambahan nilai, mohon diinfokan ke saya gitu, diingatkan. Kalau nggak salah 5 orang deh. Oke ya, gitu ya rekan-rekan ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Baik, Oke, Bu. kalau gitu saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih. Sama-sama. Aku.